kabar semuanya? Aku harap kalian tetap selalu sehat, terus semangat, diberikan ASI yang lancar, ASI yang melimpah, dan kita bisa lulus mengasihi sampai 2 tahun. Hari ini aku membahas yang masih sering banget dipertanyakan sama Mami nih, gimana sih sebetulnya cara nyimpen arsip, gimana cara nyairinnya, gimana cara nyampurnya. Nah bener kan, mungkin untuk yang sudah expert kalian udah biasa aja, tapi untuk yang masih baru ini penting banget loh, ya kan? Karena sayang banget kita udah pompa-pompa, udah pompa yang banyak, pompa yang deres, tiba-tiba salah cara penyimpanan, bener kan? Nah, tapi sebelum aku bahas lebih dalam, kalian wajib subscribe dulu. Udah selesai subscribe-nya? Oke, sekarang kita langsung masuk ke gimana cara nyimpen ASI yang benar. Oke, sekarang kita bahas gimana sih sebetulnya cara nyimpen ASI yang benar. ASI itu bisa tahan berapa lama sih? Karena ternyata cara menyimpan ASI yang benar, terus dengan suhunya itu juga itu bisa mempengaruhi kualitas ASI kita. Kualitas ASI kita tuh bisa bagus, itu juga dengan penyimpanan yang tepat. Percuma dong, ASInya udah banyak, ASInya udah deres, ASInya udah bagus, ternyata cara nyimpennya keliru, ya kan? Nah, jadi gini, ini aku sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku ya Mam ya. Jadi kalau aku pribadi, setelah aku pompa, itu aku simpen suhu ruangan itu 2 jam, maksimal 4 jam. Sebetulnya tuh kalau kayak kita lihat di Google tuh boleh sampai 6 jam. Tapi kan aku melihat sekarang suhu ruangan kita tuh berbeda-beda gitu loh. Juga kadang tiba-tiba bisa panas banget kayak gitu kan. Nah, jadi aku better simpen itu maksimal 4 jam di suhu ruangan. Jadi habis perah kita taruh suhu ruangan 4 jam. Terus setelah itu dari 4 jam kalian boleh kasih ke wadahnya asik kan, otomatis masukkan ke chiller. Chiller itu adalah kulkas yang bawah ya Mam. Nah di chiller itu sebetulnya bisa sampai 5 hari. Tapi kalau aku pribadi maksimal 2 hari. Apalagi kalau misalnya kayak aku kan chillernya tuh chiller campur ya. Jadi itu ada kayak makanan juga, ada minuman, walaupun memang sudah aku wadah khusus, tapi kan tetap ada itu campur. Terus juga orang lumayan sering kan buka tutup kulkas kita gitu loh. Jadi menurut aku juga pasti ada penurunan suhu. Kalaupun kalian simpan di chiller, itu kalian masukkan yang paling belakang sendiri ya, supaya suhunya tuh lebih stabil. Jangan simpan di pintu, karena pintu tuh sering kebuka jadi nggak stabil suhunya. Jadi simpan paling belakang. Di chiller itu adalah maksimal 2 hari. Kalau semisal, habis di chiller, terus kan masuk ke freezer nih. Kalau semisal kalian freezer yang 2 pintu itu bisa sampai 3 bulan 4 bulan ya. Kalau semisal freezer yang 1 pintu itu cuma bisa 2 minggu loh. Terus kalau semisal kalian sewa freezer yang khusus itu bisa 6 bulan. Kalau kalian sewa freezer daging yang kotak itu bisa sampai 1 tahun. Tapi menurut aku ya lebih baik kita nggak usah simpen arsip terlalu lama, karena itu juga akan mempengaruhi kualitasnya kan. Apalagi kalau semisal untuk kayak aku pribadi kan aku juga nggak pakai arsip aku, karena kan Marka nggak mau minum botol, nggak mau minum arsip nih. Jadi aku kan full breastfeeding langsung ke Marvel. Jadi arsip aku itu maksimal 2 bulan di freezer. Kadang tuh nggak sampai kadang tuh sudah 1 bulan tuh udah aku sumbangin, udah aku donorin ke siapa yang butuhin, karena aku juga mau orang yang menerima, anak yang menerima donor ASI itu juga menerima ASI yang kualitasnya bagus seperti itu. Nah terus kalau misal sekarang jadi pertanyaan gini, kadang itu kita tuh kan pompa sampai banyak nih. Pompa misal anak kita sebetulnya tuh masih kecil, misal masih 3 bulan gitu, misal sekali minum masih 100 ml kayak gitu kan ya, tapi kita sekali pompa udah 200, udah 180. Nah nyimpennya gimana? Nah ya kan. Terus kalau udah dipanasin boleh nggak? Maksudnya dipanasin boleh nggak? Disimpan lagi atau gimana gitu kan. Jadi gini, kalau semisal anak kalian per kali minumnya 100 ml gitu ya, aku sih lebih suka aku packing sesuai dengan per sekali anak aku minum. Jadi kalau misalnya anak kalian minumnya per 100 ml, ya udah packing aja 100 ml. Kalau misalnya kalian pompa 130, nah nanti 130-nya ini kalian pisah gitu loh, di 30 misal di satu wadah. Nah gimana sih cara nyampurnya? Nyampur itu boleh ketika suhu ruangannya udah sama, ketika suhunya udah sama ya. Jadi kalau aku biasanya gini, aku pompa pagi nih, misal pagi aku pompa dapatnya 70 ml gitu ya. Terus habis itu udah suhu ruang aku masukin chiller kan. Terus siang aku pompa lagi. Waktu siang mungkin aku dapatnya lebih dikit, cuma 40 bisa gitu kan. Ya udah ini habis suhu ruang, nanti aku masukin chiller. Terus malam aku pompa lagi, misal dapatnya 80 kayak gitu ya.
aku suruh masukin chiller lagi. Terus habis gitu setelah suhu ini 1 malam udah semua mereka di dalam chiller, baru besok paginya aku gabung di satu wadah kayak gitu. Habis digabung di satu wadah langsung aku pindah ke freezer. Nah, jadi cara nyampurnya seperti itu ya Mom ya, suhunya disamain dulu, jangan sampai suhunya nggak sama kalian masukin, karena itu bisa pengaruh banget sama kualitas ASI. Sayang dong, kita udah pompa susah-susah, udah hasil pompanya itu banyak, ternyata kualitasnya jadi nggak oke karena salah penyimpanan. Nah, begitu pula kalau misal kita itu mau manasin Mom, itu juga sama, bertahap juga, dari freezer turun ke chiller, dari chiller setelah cair boleh nih direndam ke air biasa, terus habis itu kasih ke air hangat diminumkan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, setelah diminumkan itu boleh berapa lama sih, maksudnya tahan di suhu ruangan? Ini kalau aku pribadi, memang aku nih sedikit idealis ya di sini. Jadi aku itu selalu kalau setelah 1 jam habis kena mulut baby itu pasti aku langsung buang. Jadi makanya aku tuh better kayak gini Mom, kalau misal kalian bawa asip fresh ya Mom, misal kalian mau kasihkan asip fresh ke anak kalian, better asip fresh ini kalian taruh di 1 botol dulu. Setiap mau minumkan, kalian kasih tuangin sesebutuhnya anak kalian. Dan botol ini pun kalau udah 1 jam aku ganti botol yang baru, seperti itu. Tapi kalau misal ada juga sih dulu teman aku yang sampai 4 jam suhu ruang tuh ya anaknya nggak apa-apa, tapi kan maksud aku tetap kita harus berjaga-jaga lah ya kayak gitu kan, apalagi kan maksudnya kalau udah kena mulut itu udah kena, maksudnya lidah air liur tuh sudah nggak bagus banget. Sama kayak misal ya kalian makan, kalian bikin sayur itu kalau udah kena sendok makan atau kalian bikin bubur lah, udah kalau kena sendok makan bekas kita tuh kalau nggak ini tuh pasti bisa basi, lebih cepet basi kan. Nah, sama kayak gitu loh, ASI tuh juga kayak gitu. Jadi makanya sebisa mungkin kalau misal kalian pompa hasilnya banyak dan anak kalian mungkin belum mumpuni minum segitu, kalian bisa taruh di 1 wadah. Setiap minumnya tuh dituangin seperlunya anak kalian. Ini kalau ASI fresh. Tapi kalau misal ASI yang sudah dari beku dicairkan itu nggak boleh ya Mam ya, tetap harus dibuang. Setelah suhu ruang maksimal 2 jam itu sudah harus dibuang kayak gitu. Makanya kenapa better kita kalau misal mau wadahin, taruh di wadah itu sesuaikan dengan banyaknya anak kalian minum. Jadi supaya itu nggak ada yang terbuang kan, sayang juga ya kita udah sarak pompa-pompa tiba-tiba aslinya harus kebuang kayak gitu. Nah, terus kalau misal kayak ada nih asinya boleh nggak dialirin air biasa, itu sampai nanti ini boleh, nggak masalah. Tapi sih tetap kalau bisa kan asi itu cairan yang baik, kita jaga kualitasnya untuk anak kita juga kan, ya repot-repot sedikit nggak apa-apa lah, yang penting kualitasnya terjaga seperti itu. Jadi kalau misal kalian punya asi supaya maksudnya tetap kualitasnya bagus, diperhatikan juga, jangan dari habis pompa langsung masuk freezer. Aku dulu itu kayak gitu Mam, habis pompa langsung aku masukin freezer, itu kualitasnya tuh bisa langsung turun drastis. Jadi sebisa mungkin ASI itu harus kita perlakukan suhunya nggak boleh menurun drastis, suhunya nggak boleh berubah terlalu drastis karena itu akan mempengaruhi kualitas ASI. Nah, mungkin sekian dulu dari aku. Kalau misal kalian ada mau pertanyaan yang belum jelas tentang masalah penyimpanan ASI ini, kalian boleh langsung komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa ajak teman kalian untuk nonton YouTube ini. Siapa tahu banyak teman-teman kalian yang baru lahiran yang masih belum ngerti juga cara nyimpen ASI gimana sih. Nah, kalian boleh komen di bawah ini, sharing dan subscribe. Bye bye.